Salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah di bidang pelayanan dasar, yang mencakup 6 bidang pelayanan dasar. Pelaksanaan ke-6 bidang pelayanan dasar tersebut wajib dilandasi standar pelayanan minimal atau SPM. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM merupakan pedoman operasional penerapan SPM pada ke-6 bidang pelayanan dasar tersebut sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur ketentuan penerapan SPM dalam pelayanan dasar yang terbagi dalam 7 bab, 31 pasal, dan dilengkapi 4 lampiran sebagai pedoman pelaksanaan 4 tahapan penerapan SPM oleh pemerintah daerah. Pada lampiran B, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 disajikan format tahapan penerapan SPM untuk ke-6 bidang pelayanan dasar. Format tahapan penerapan SPM setiap bidang mencakup 5 kelompok form, yaitu Form A, pengumpulan data. Form B, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar. Form C, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Form D, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Form E, capaian target SPM. Distribusi form penerapan SPM bidang perumahan rakyat. 31 form tahapan distribusi form penerapan SPM bidang perumahan rakyat terbagi menjadi 15 form untuk pemerintah provinsi dan 16 form untuk pemerintah kabupaten dan kota. Form A, pengumpulan data. Form 4A4, identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana, kabupaten atau kota, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, dengan struktur dan contoh pengisian data sebagai berikut. Kolom 1, diisi nomor urut. Kolom 2, diisi prediksi jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor. Kolom 3, diisi rendah atau sedang atau tinggi sesuai dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut. Kolom 4, diisi nama kecamatan. Kolom 5, diisi nama kelurahan atau desa. Kolom 6, diisi nomor RW. Kolom 7, diisi nomor RT. Kolom 8, diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut. Kolom 9, diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut. Kolom 10, diisi jumlah kakak yang ada di wilayah rawan bencana tersebut. Kolom 11, diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut. Kolom 12, diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut. Kolom 13, diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut. Kolom 14, diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut. Kolom 15, diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut. Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 8 sampai dengan 15. B. Penghitungan kebutuhan. Form 4B1, penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dengan struktur dan contoh pengisian sebagai berikut. Kolom 1, diisi nomor urut. Kolom 2, diisi jenis bencana yang terjadi dapat berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor. Kolom 3, diisi tahun terjadinya bencana. Kolom 4, diisi nama kabupaten atau kota. Kolom 5, diisi nama kecamatan. Kolom 6, diisi nama kelurahan atau desa. Kolom 7, diisi nomor RW. Kolom 8, diisi nomor RT. Kolom 9, diisi alamat lengkap dan nomor rumah. Kolom 10, diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah. Jika dalam satu rumah terdapat 2 kakak, cukup diisi 1 nama kepala keluarga. Kolom 11, diisi nomor induk kependudukan atau NIK kepala keluarga. Kolom 12, diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut. Kolom 13,
Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, yaitu lebih kecil dari upah minimum provinsi atau UMP. Kolom 14. Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, yaitu lebih besar dari upah minimum provinsi atau UMP. Kolom 15, diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah kurang dari 30%. Kolom 16, diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah 30% sampai 45%. Kolom 17, diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah lebih dari 45%. Kolom 18, diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan. Kolom 19, diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak. Kolom 20, diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak. Kolom 21, diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi. Kolom 22, diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali. Kolom 23, diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi uang sewa. Kolom 24, diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan relokasi. Kolom 25, diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani. Kolom 26, diisi angka tahun rencana pemenuhan SPM. Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut. C. Penyusunan rencana. Form 4 C1. Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana dengan struktur dan contoh pengisian sebagai berikut. Kolom 1 diisi nomor urut. Kolom 2, kegiatan layanan diisi sesuai dengan Form 4 B1 pada kolom 21 sampai dengan 24. Kolom 3, diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan. Kolom 4, diisi dengan kebutuhan biaya. Kolom 5, diisi pembiayaan yang bersumber dari APBD pada tahun ke-1. Kolom 6, diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada tahun ke-1. Kolom 7, diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada tahun ke-1. Kolom 8, diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada tahun ke-2. Kolom 9, diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada tahun ke-2. Kolom 10, diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada tahun ke-2. Kolom 11, diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada tahun ke-3. Kolom 12, diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada tahun ke-3. Kolom 13, diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada tahun ke-3. Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut. Form D, pelaksanaan pemenuhan. Form 4 D2, rincian capaian pelaksanaan SPM masyarakat yang terkena bencana kabupaten atau kota tahun M. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dengan struktur dan contoh pengisian data sebagai berikut. Kolom 1 diisi nomor urut. Kolom 2 diisi jenis bencana yang terjadi dapat berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor. Kolom 3 diisi tahun terjadinya bencana. Kolom 4 diisi nama kecamatan. Kolom 5 diisi nama kelurahan atau desa. Kolom 6 diisi total rumah rusak. Kolom 7 diisi jumlah rumah yang rusak ringan. Kolom 8 diisi jumlah rumah yang rusak sedang. Kolom 9 diisi jumlah rumah yang rusak berat. Kolom 10 diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi. Kolom 11 diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali. Kolom 12
diisi target rumah yang terlayani dengan relokasi. Kolom 13, diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa. Kolom 14, diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi. Kolom 15, diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali. Kolom 16, diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi. Kolom 17, diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa. Kolom 18, diisi jumlah rumah yang belum terlayani. Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut. Persentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100. Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan persentase layanan. E. Capaian target SPM. Form 4 S1. Capaian target SPM Perumahan Rakyat. Kolom 1 diisi nomor urut. Kolom 2 jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2018 atau tidak perlu diisi atau diubah. Kolom 3 diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan. Kolom 4 diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan. Kolom 5 diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan. Kolom 6 diisi total rumah yang sudah terlayani. Kolom 4 dibagi total rumah target pelayanan SPM perumahan. Kolom 3 dikali 100%. Demikian cara pengisian form penerapan SPM bidang perumahan rakyat agar perencanaan dan pelaksanaannya berlangsung efektif, efisien, terpadu, yang didukung ketersediaan anggarannya sehingga warga negara memperoleh pelayanan perumahan rakyat sesuai ketentuan SPM. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.